Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Pratiwi Ridwan dengan NIM E1S1230334. Di sini dari angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang salah satu tugas progres dari tugas, yaitu bagaimana penggunaan metode data mining ini dengan beberapa sudut pandang, beberapa masalah di Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan clustering dan algoritma itu menggunakan DBSCAN. Untuk permasalahannya itu di mana di sini saya mengangkat judul klasterisasi wilayah berdasarkan garis kemiskinan di Indonesia menggunakan algoritma DBSCAN. Nah, di sini saya belum memasukkan abstraknya karena nanti saya belum sampai di hasil analisis dari codingan yang saya buat. Jadi kalau misalnya saya sudah selesaikan di bagian hasil analisisnya, hasil pembahasannya itu baru saya masukkan di abstraknya. Mungkin di sini saya akan menampilkan pendahuluannya terlebih dahulu, di mana di sini dia memuat bagaimana clustering itu sejarahnya clustering, terus sejarah singkat clustering dan DBSCAN juga. Nah, serta beberapa tulisan yang bisa menjadikan acuan dari pembuatan jurnal ini. Nah, di sini saya bacakan untuk pendahuluannya, di mana perkembangan teknologi informasi dan kemajuan dalam pengumpulan data telah memungkinkan tersimpannya data dalam jumlah besar dan beragam jenis. Data mining muncul sebagai bidang ilmu yang berfokus pada ekstraksi informasi dan pola-pola tersembunyi dari data tersebut. Nah, salah satu teknik utama dalam data mining adalah clustering, di mana dia proses pengelompokan objek-objek data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan tanpa memerlukan label sebelumnya. Ya, bisa disebut unsupervised learning. Nah, metode clustering ini telah ditemukan dan dikembangkan sejak lama dengan algoritma Kamin sebagai salah satu yang paling awal dan paling populer pada saat itu. Nah, algoritma ini itu pertama kali diperkenalkan oleh Leolid pada tahun 1957 dan terus dikembangkan oleh berbagai peneliti algoritma Kamins ini. Nah, tapi Kamins ini dia bekerja dengan mengumpulkan data berdasarkan jarak ke pusat cluster yang diupdate secara iteratif. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani bentuk cluster yang tidak beraturan dan data yang mengandung noise. Nah, untuk atasi keterbatasan tersebut, pada tahun 1996, Martin Ester dan rekan yang memperkenalkan algoritma DBSCAN atau kepanjangannya itu Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Di mana metode ini dia itu berbasis kepadatan yang mampu menemukan cluster dengan bentuk arbitrer serta secara efektif mengidentifikasi dan memisahkan data noise. Nah, DBSCAN ini sangat cocok digunakan pada data spesial dan data dengan distribusi tidak merata, seperti data kemiskinan yang seringkali tersebar secara spesial dan memiliki karakteristik yang kompleks. Dalam konteks pembangunan dan pengatasan kemiskinan di Indonesia, pengelompokan wilayah berdasarkan garis kemiskinan sangat penting untuk identifikasi daerah-daerah prioritas dan merancang kebijakan yang tepat sasaran. Nah, ada beberapa penelitian telah mengimplementasikan algoritma DBSCAN untuk mengelompokkan wilayah di berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, penelitian ini oleh Purwanti dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana dia menggunakan DBSCAN untuk mengelompokkan kabupaten kota di Kalimantan Barat berdasarkan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan presentasi penduduk melek huruf, sehingga dia dapat membantu program pengetesan kemiskinan menjadi lebih terarah. Terus ada studi di Jawa Timur membandingkan DBSCAN dengan Kamins dan menemukan bahwa DBSCAN ini jarak Manhattan menghasilkan klaster yang lebih baik dan lebih sedikit noise dalam pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Selain itu, penelitian di Jawa Barat membandingkan efektivitas DBSCAN dan Kamis dalam mengelompokkan rumah tangga berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, menunjukkan bahwa DBSCAN ini lebih fleksibel dalam menangani outlier dan klaster tidak teratur. Penelitian lain juga
mengaplikasikan DBSCAN untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan ketimpangan pembangunan ekonomi dan indikator kemiskinan yang membantu mengidentifikasi kelompok wilayah dengan karakteristik kemiskinan yang mirip serta dia mendeteksi outlier. Nah, selain itu, studi menggunakan algoritma K-Medoids juga memberikan gambaran klasterisasi faktor kemiskinan di Jawa Barat yang dapat menjadi pembanding dalam analisis klastering wilayah. Nah, meskipun demikian, penggunaan DBSCAN dalam analisis kemiskinan di Indonesia itu masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam menentukan parameter optimal dan mengintegrasikan data sosial ekonomi yang kompresif. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dia bertujuan untuk melakukan klasterisasi wilayah berdasarkan garis kemiskinan di Indonesia, menggunakan algoritma DBSCAN sebagai metode data mining untuk guna menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, di sini saya menggunakan masuk ke dalam metode penelitian, di mana metode penelitian yang sebelumnya itu kan mengenai knowledge base. Tetapi dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode unsupervised learning, di mana khususnya itu algoritma DBSCAN sebagai teknik clustering dalam data mining untuk melakukan segmentasi atau pengelompokan wilayah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan. Nah, algoritma DBSCAN ini dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan data dengan distribusi tidak beraturan dan secara efektif mengidentifikasi data noise, sehingga sangat sesuai untuk analisis spesial kemiskinan yang kompleks dan tersebar. Nah, kerangka kerja penelitian ini itu sebenarnya kan yang pernah dibahas itu menggunakan knowledge base. Nah, di sini saya menggunakan Cross Industry Standard Process for Data Mining atau yang disingkat CRISDM. Nah, alasan saya mengapa menggunakan itu karena kita lihat dulu nih perbedaan dari CRISDM dan Knowledge Base, di mana untuk aspek tujuannya itu di mana CRISDM ini dia menyediakan kerangka yang sistematis untuk proyek data mining. Sedangkan yang knowledge based system dia menyediakan sistem yang meniru pengetahuan pakar atau berbasis aturan. Nah, untuk fokus dari CRISDM ini dia analisis data dari pemahaman data, modeling, evaluasi, terus nanti adanya presentasi. Sedangkan di knowledge based system dia basis aturan di mana ada inference logika dan fakta yang telah diketahui cocok untuk diagnosis atau sistem pakar. Terus CRISDM ini cocok untuk analisis data eksploratif dan prediktif, sedangkan yang knowledge based system dia kasus yang membutuhkan keahlian atau keputusan yang berbasis aturan tetap. Nah, kenapa CRISDM ini cocok untuk proyek klasterisasi kemiskinan? Karena tujuan proyek saya ini kan untuk mengeksplorasi pola tersembunyi dalam data kemiskinan dan memetakan wilayah berdasarkan kemiripan atau unsupervised learning dan yang berarti bukan untuk menerima keputusan pakar. Nah, saya memilih ini karena dia terstruktur dan modular, di mana dia itu cocok untuk dibagi proses ke tahap-tahap seperti kayak data understanding, pre-processing, modeling, serta evaluasi. Nah, CRISDM ini juga dia menggunakan data driven, di mana dia cocok untuk analisis statistik dan machine learning seperti clustering. Terus dia juga fleksibel, di mana dia itu udah bisa digunakan untuk berbagai jenis data dengan tujuan yang eksploratif. Terus dia dipakai secara luas juga dalam riset dan industri, sehingga ini tuh dapat mudah dipahami oleh pereview jurnal atau pemangku kebijakan. Ya, kenapa saya tidak pakai knowledge base? Karena tidak ada basis pengetahuan pakar eksplisit yang digunakan. Terus tidak adanya juga role based system, di mana saya itu mengandalkan pembelajaran dari data. Terus tujuan utama dari pembuatan model ini kan itu analisis pola, sehingga dia bukan untuk membuat keputusan atau diagnosis
berbasis aturan. Sehingga CRISDM ini saya pilih karena adalah framework analisis data yang eksploratif, dan machine learning ini yang paling cocok untuk kita temukan pola dari data besar seperti kayak garis kemiskinan, sehingga tanpa asumsi awal berbasis pengetahuan pakar. Nah, itu penjelasan saya kenapa menggunakan CRISDM ini. Nah, lanjut CRISDM ini itu dia mencakup tahap pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan evaluasi, dan deployment dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan penelitian berbasis data terbuka. Nah, tahapan metode secara garis besar terdiri dari pengumpulan dan pembersihan data kemiskinan, pemilihan fitur relevan, penerapan algoritma DBSCAN untuk klasterisasi wilayah, serta evaluasi hasil klaster untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Nah, ini merupakan struktur dari model yang saya gunakan ini strukturnya CRISP-DM, di mana ada data understanding, data precision, modeling, evaluasi. Sebelum kita ke deployment itu dilihat dulu business understanding-nya sesuai dengan bisnis data. Habis itu baru nanti di Nah, jadi CRISDM ini menggambarkan siklus hidup proyek data mining secara sistematis dan terdiri dari 6 tahapan utama yang saling berhubungan, yaitu pertama, business understanding atau pemahaman data, di mana tahap awal ini fokus pada pemahaman tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai melalui proyek data mining. Nah, pada tahap ini itu dilakukan penentuan masalah bisnis, tujuan analisis, serta pembatasan yang ada. Nah, strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut itu disusun sehingga model yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Terus kedua, ada data understanding atau pemahaman data, di mana setelah kita memahami tujuan bisnisnya kita, tahap berikutnya adalah mengumpulkan dan mengekspresi data yang relevan. Kegiatan pada tahap ini itu meliputi pengumpulan data awal, terus analisis kualitas data, terus identifikasi masalah data seperti missing value atau outlier, serta eksplorasi awal untuk memahami karakteristik dari datanya. Nah, untuk selanjutnya ada data pre-processing. Nah, pada tahap ini data yang telah dikumpulkan itu dibersihkan dan diproses agar siap digunakan dalam pemodelan. Nah, proses dia ini mencakup seleksi fitur, transformasi data, pengisian nilai hilang, dan normalisasi. Nah, persiapan data ini itu penting karena untuk memastikan kualitas input yang optimal bagi algoritma data mining. Selanjutnya ada modeling, di mana tahapan pemodelan ini itu adalah proses penerapan teknik data mining seperti algoritma clustering, klasifikasi atau regresi, di mana dia menemukan pola dalam data. Nah, parameter model disesuaikan dan dioptimalkan agar hasilnya itu sesuai dengan tujuan bisnis. Dalam konteks penelitian ini, algoritma DBSCAN ini digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan garis kemiskinan. Ya, selanjutnya ada evaluasi, di mana setelah model dibangun, tahap evaluasi itu dilakukan untuk menilai keakuratan dan kegunaan model dalam konteks bisnis. Nah, evaluasi ini tidak hanya melihat performa teknis model, tetapi juga relevansi hasil terhadap tujuan awal. Nah, jika hasil belum memuaskan, proses dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk perbaikan. Jadi, sebelum ke evaluasi, kita lihat dulu bisnisnya. Kalau tidak sesuai, kita ulang lagi dari pemahaman data, pemahaman datanya. Nah, terakhir nanti deployment atau implementasi, di mana tahap terakhir itu penerapan hasil model ke dalam sistem operasional atau pengambilan keputusan bisnis. Hingga rencana deployment ini juga mencakup pemantauan model secara berkala dan pembaruan model jika terjadi perubahan data atau kondisi bisnis. Nah, di sini saya belum memasukkan hasil analisis dari codingan yang saya buat, tapi di sini kita lihat untuk codingannya, pemodelannya. Nah, di sini bisa kita lihat
di sini pertama saya buat dulu beberapa tujuan dari business understanding ini atau tujuan dari pembuatan ini, dimana dia itu untuk mengumpulkan wilayah-wilayah Indonesia berdasarkan data garis kemiskinan di basecamp. Dengan cluster ini, kita dapat memahami apakah terdapat pola kemiripan antara wilayah dalam konteks kemiskinan. Terus kita masuk di data understanding, di mana di sini ada beberapa import, di mana dia itu beberapa apa ya cara untuk menampilkan atau kalau yang pandas ini kan itu untuk membaca uh, dataset, terus kalau yang matplotlib ini itu tidak akan tampilkan visualisasinya sama dengan yang SNS. Untuk datanya itu saya gunakan data garis kemiskinan melalui Kaggle. Dengan jumlah datanya itu ada 5.000 lebih. Nah, di sini ada informasi, kita menampilkan informasi dataset, statistik. Kita lihat juga nilai hilangnya, terus distribusi kategorikan. Di sini itu visualisasi dari histogram garis kemiskinan, terus line of trend. Nah, di sini contoh datanya itu yang menampilkan 5 baris pertama dari file garis kemiskinan ini. Sehingga dia cek isi awal datasetnya dulu, udah pastikan kolom yang dimuat itu. Nah, di sini kan ada provinsi, jenis daerah, tahun, periode GK. GK ini garis kemiskinan. Sehingga datanya itu berjumlah 5.460 dengan 6 kolom. Terus cek juga tipe datanya, jumlah nolnya dan jenis kolom. Sehingga dia ini digunakan untuk cek tipe data dan deteksi awal missing value-nya. Ini. Jadi ada float, integer sama objek. Terus di sini ada statistik juga. Ada count, standar, minimal, terus di sini ada pembangunan 25% sampai 75% dan ada maksimumnya. Terus di sini ada tampilkan nilai yang hilang, di mana GK ini ada 199 nilai yang hilang. Terus untuk sebaran kategori, nah untuk sini terus di sini ada sebaran kategori, mana provinsi itu dia mempunyai 35 nilai unik. Untuk jenisnya itu 3 nilai unik, daerah itu 3 nilai unik, tahun itu memiliki 10 dan periode itu memiliki 2. Terus untuk di bagian distribusi garis kemiskinan, di sini di mana kita lihat bahwa nilai X-nya itu dalam rupiah. Sedangkan Y-nya ini frekuensi atau jumlah observasi pada rentang nilai tertentu. Terus histogram ini itu sudah menunjukkan bagaimana data garis kemiskinan ini sudah tersebar. Terus terlihat bahwa distribusi ini itu tidak normal, dia hingga cenderung right skewed atau kemiringan ke kanan. Terus terdapat ada 2 puncak atau biasa disebut bimodal, di mana kemungkinan karena perbedaan signifikan antara daerah, misalnya kayak kota sama desa begitu. Sehingga nilai GK ini paling umum berada di kisaran 100.000 sampai di 400.000. Terdapat beberapa outlier dengan nilai lebih dari 6.000 sampai 800.000. Terus di line plot trend rata-rata garis kemiskinan per tahun ini, di mana Y-nya itu pada tahun 2013 sampai 2022. Sedangkan Y-nya ini rata-rata garis kemiskinan seluruh provinsi dan daerah dalam tahun tersebut. Nah, sehingga di sini bentuk plotnya itu menggunakan line chart dengan titik-titik di tiap tahun.
di mana tren ini mengalami penurunan tajam dari 2014 ke 2015, lalu naik kembali secara konsisten hingga 2022. Nah, kenaikan tajam dari 2021 ke 2022 bisa menunjukkan bahwa adanya tekanan ekonomi, misalnya kayak ada inflasi atau penyesuaian nilai hidup lah pasca pandemi. Selanjutnya ada heatmap korelasi, di mana dia menampilkan korelasi persen antara variabel numerik tahun sama garis kemiskinan, di mana di sini satu ini dia korelasinya sempurna pada dirinya sendiri. Terus 0,23 ini korelasinya itu lemah positif antara tahun sama GK. Sehingga korelasi positif lemah ini antara tahun dan garis kemiskinan dia menunjukkan bahwa seiring waktu garis kemiskinan memang cenderung meningkat meskipun tidak terlalu kuat secara linear. Terus box plotnya ini dia menggambarkan persebaran nilai GK untuk makanan, non makanan sama total. Total ini itu gabungan dari makanan sama non makanan. Sehingga terdapat median atau garis horizontal di dalam box. Ada boxnya sehingga ada outliernya juga, ini outliernya. Dimana GK total ini memiliki nilai tertinggi secara median, sedangkan non makanan ini jauh lebih kecil dari dua kategori lainnya, sehingga terdapat banyak outlier yang menunjukkan variasi data yang besar. Nah, kan di sebaran data per daerah itu semua kategori itu terlihat seimbang dalam jumlah sekitar 1.800-an data, sehingga distribusi data ini tidak bias terhadap daerah tertentu, hingga dia memastikan statistik atau analisisnya itu tidak timpang akibat jumlah observasi. Sehingga kesimpulan dari semua visualisasi ini bahwa data garis itu bersifat skewed atau miring ke kanan, terus perlu normalisasi sebelum analisis lanjut. Sehingga terdapat tren kenaikan GK dari waktu ke waktu, terus ada perbedaan besar antara jenis GK, sehingga dia mengindikasikan perlu adanya klasterisasi terpisah atau fitur eksplisit berdasarkan jenis. Sehingga datanya juga ini cukup seimbang antara wilayah baik kota maupun desa. Selanjutnya di tahap pre-processing. Jadi di sini ada kita filter dulu data hanya untuk jenisnya, untuk totalnya, terus kita pilih fitur yang penting. Ini provinsi, daerah, tahun, GK, terus kita cek nilai-nilai yang hilang setelah filter. Terus kita import pipeline processing. Terus ada di sini ada pipeline untuk fitur numerik. Di sini pipeline gabungan, terus kita terapkan transformasi. Kita cek kembali nilai yang hilang setelah transformasi. Terus kita convert ke NumPy array untuk proses berikutnya. Misalnya kayak kita gunakan PCA. Terus kita jelaskan outputnya. Mana penjelasan output ini data yang sudah dibersihkan dan hilang. Terus kita kategori diubah menjadi numerik dengan one hot encoding. Terus nanti di sini juga fitur numeriknya itu dinormalisasikan dengan max scalar. Terus dataset ini siap digunakan untuk proses clustering. Dimana di sini jumlah data filter total itu dari 5.000 menjadi 2.100 dengan 6 kolom. Terus nilai hilang setelah difiltering itu ada 100, di GK itu 167. Sehingga jumlah nilai hilang setelah transformasi itu ada 0. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke tahap data reduction. Dimana kita menerapkan PCA dengan dua komponen utama. Dimana X transformat ini sudah siap. Terus kita tampilkan dulu info hasil PCA-nya. Kita tampilkan visualisasi scatterplot dari dua komponen utama. Terus di sini output yang diharapkan itu ada data yang berhasil direduksi dimensinya menjadi dua komponen utama. Ada scatterplot yang menunjukkan persebaran data dalam dua dimensi PCA. Terus ada visualisasi yang mempermudah pemahaman struktur data yang kompleks. Sehingga variansi yang dijelaskan oleh komponen utama ini menunjukkan seberapa baik
dua komponen ini mewakili data asli. Nah, di sini data setelah PC itu ada 2100 dengan 2 dimensi, dan versi yang dijelaskan oleh PC itu ada 0,18, ya 0,18 di sini. Ini contoh output dari visualisasi data setelah dua komponen PC dua komponen. Terus lanjut ke data mining atau clustering DBSCAN, dimana di sini kita import beberapa modul, terus kita gunakan ke distance untuk menentukan epsilonnya. Kita visualisasikan data ke distance tadi, kita get size parameter atau kita tentukan berapa nilai epsilon sama minimal sample range-nya. Terus kita tampilkan parameter terbaik, kita tampilkan hasil pencarian parameter sebagai data frame-nya, kita visualisasikan lagi dengan data grid, sehingga output yang diharapkan itu ada plot distance yang membantu menentukan nilai epsilon untuk DBSCAN. Terus ada tabel di mana dia menunjukkan kombinasi epsilon dan min sample dengan jumlah cluster, skor Silhouette, dan proporsi noise. Selanjutnya ada visualisasi Silhouette score yang mempermudah pemilihan parameter terbaik, sehingga tujuan utamanya ini itu menemukan parameter DBSCAN optimal agar cluster bermakna dan outlier terdeteksi dengan baik. Sini kita lihat bahwa kita menggunakan kali itu sama dengan 5, dimana dia titik dari, jadi garis dari kiri ini ke atas yang kita lihat adalah titik dimana dia menjulur ke atas yang bagian sini, sehingga parameter DBSCAN terbaik itu ada di 0,2 dengan sampel ada 2. Nah, tabel dari hasil pencarian parameter scan ini bisa dilihat di sini bahwa di sini rata-rata nilai epsilon itu 0,200. Terus min sampelnya itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Ini terus clusternya itu kita gunakan 3 karena dalam cluster itu minimal yang harus digunakan itu adalah 3. Jadi kalau kurang dari 3 itu tidak dapat di cluster. Terus untuk Silhouette score-nya di sini Silhouette score-nya ini sebagai evaluasi atau seberapa akurat lah dari model model yang dibangun. Terus di sini noise-nya juga sudah tidak ada, jadi dalam noise-nya. Terus di sini kita lihat GERD dari Silhouette score-nya. Nah, yang bisa kita lihat di sini dimana epsilon itu di antara 0,20 hingga 0,245, dimana dia yang ditunjukkan di bagian sininya. Terus kalau min sampelnya itu yang akan diuji itu 3, 4, 6, sama 7 di min sampel ini. Terus dimana nilai epsilon itu radius maksimum untuk mencari tangga dalam DBSCAN, yang ini tuh hasil dari clustering, sehingga Silhouette score konstan ini, jadi semua kombinasi epsilon dan min sampel itu menghasilkan nilai Silhouette score yang sangat tinggi, yaitu 0,99, yang berarti hasil clusterisasi ini stabil dan memiliki separasi antara cluster yang sangat baik. Tapi di sini saya masih rada mempertimbangkan karena bisa jadi ini ada overfitting. Tapi sebentar, mungkin selanjutnya saya akan cek kembali untuk apakah data ini overfitting atau bagaimana, seperti itu. Nah, di sini juga saya rasa kurva yang datar ini dia tidak ada perubahan yang signifikan. Terus mungkin nilai epsilon terlalu kecil, jadi ini terlalu rapat sehingga jumlah cluster itu tidak berubah. Makanya kenapa setelah saya lihat ini ada yang berbeda seperti itu. Tapi mungkin sebentar, setelah ini saya akan coba kembali untuk perbaiki sampai dia menemukan hasil yang baik.
Selanjutnya, ini metode evaluasi di mana dia gunakan parameter terbaik untuk model final. Tampilkan statistik cluster, kita hasil visual clustering juga, sehingga dia mendapatkan seperti ini. Yang dimana base parameternya 0,02, dan sampelnya itu 2, select score 0,99, clusternya 3, noise-nya 0, jumlah clusternya final 3. Sehingga dia mendapatkan hasil visual clustering di Basecamp. Sini kita terapkan di Basecamp ke model akhir data. Kita visualisasikan lagi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai progres dari perkuliahan data mining ini. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.